Ya, selamat datang Mas Rehan di Ngobrol Santuy. Gimana Oke. kabarnya Mas? Baik, 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 baik. Mas Rehan ini dari mana sebelum ke sini? Dari rumah aja sih, ya Oh, kan. dari rumah Karena ya. kebetulan libur juga. Aktivitas hari, aduh, silakan Mbak. Jadi natural. Maaf ada iklan guys. Jadi Mas Rehan kegiatan sehari-harinya apa? Kalau sehari-hari saya kerja, Hah? kerja. Kerja ya? Kalau boleh tahu kerja di mana Mas? Kalau saya kerja di OIKN, Oh, IKN itu apa Mas? Otorita Oh, Ibu Kota Nusantara. Otorita. Iya, iya. Siap. Udah lama kerja di OIKN? Belum, baru 2 bulanan inilah ya. Baru banget lah ya? Baru banget juga kan. Jadi Mas Rehan udah selesai berarti kuliahnya ya? Alhamdulillah sudah selesai tahun kemarin. Kemarin 23 ya? 23, akhir tahun 2023 selesai. Alhamdulillah. Oke. Sama dong kita Mas. Saya Iya. juga alhamdulillah selesai di tahun 2023. Kalau boleh tahu Mas Rehan dari kampus mana? Kalau saya sih asal kampus dari Politeknik Negeri Balikpapan, Politeknik. arah daerah Kilo. Oh, siap. Nah, dari daerah Kilo situ. Oke, maaf guys ada iklan ya. Nah, jadi sebenarnya Mas malam ini kan dengan apa sesuai temanya ya, ngobrol santuy. Aha. Jadi ngobrol kita itu ya ngalir aja lah ya kan, nggak usah formal-formal banget. Ya santuy-santuy aja. Jadi memang sebenarnya ada satu Ya. poin pembahasan yang pengen saya bahas malam ini karena Mas Rehan juga udah lulus ya dan juga saya tahu nih ternyata Mas Rehan mantan Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan ya Betul. pada tahun 2021 2022 kalau nggak salah. 2022 ya, Ya. periode 22 dan sekaligus koordinator BEM Sebalikpapan. Ya. Periode 2022-2023 ya. Sudah masa jabatan saya ketika jadi ketua BEM juga. Oh, siap. Berarti menjadi ketua BEM di Politeknik dan mengakomodir BEM Sebalikpapan ya. Jadi bicara kota lah ya. Bicara kota. Oke, bicara kota di Balikpapan. Nah, pengen ngobrol nih Mas. Jangan lupa ada rokok ini ya. Oh, silakan. Kita nggak ada sponsor guys. Oh iya. Nah, jadi pengen ngobrol nih Mas, gimana sih pengalaman atau ceritanya lah selama menjabat di BEM, apa aja yang Mas Rehan dapatkan dari suka maupun dukanya ya kan? Cerita sedikit lah biar ada edukasi atau apa ya, maksudnya gambaran buat teman-teman ternyata di BEM ini loh kerjaannya ya kan, betul. ini loh kegiatannya. Nah, kalau boleh cerita gitu. Tapi ini Boleh. Bukan cerita Abang dulu ya. Bebas ya, jangan adul ya kan, Iya, abang iya. dulu deh. Siap, Ini boleh. cerita biasa aja gitu kan kalau kita bicara suka dukanya di BEM. Kalau secara pribadi, saya kan memang bukan dari latar belakang dulu bukan dari latar belakang yang kenal organisasi gitu. Saya kenal organisasi itu pada saat saya masuk kuliah. Pada saat masih kuliah ya. Pada saat saya masuk kuliah. Ya, Angkatan berapa Mas Rehan kuliah? angkatan 2020, 20 selesai 23 ya. 23. Siap. Oke. Nah, saya mulai kenal organisasi itu pada saat saya masuk ya, itu bertepatan dengan ada aksi waktu itu kayaknya. Aksi Ya, demo ini ya, demo. Oke. Itu demo Omnibus Law kalau nggak salah. Omnibus Law. Nah, Tapi dari semua ya kita ini bukan mau berbicara di apa ya. Oke. Pada saat dari itu awal gitu ya, kan. ya, ini ceritanya Gimana lah ya. kenal organisasi gitu. Siap. Nah, jadi itu kan namanya maba ya. Namanya maba. Maba ini mahasiswa baru ya. Masih panas-panasnya Oh, gitu kan. oke. Baru dapat momennya ada aksi Omnibus Law dan juga waktu itu zaman Covid. Ya, zaman Covid kayak gitu kan. Jadi kuliahnya online kayak gitu Oh, kan. siap. Belum ada perkuliahan offline waktu itu. Jadi saya ikut aksi Omnibus Law. Siap. Dan di situ kebetulan ada salah satu senior saya kayak gitu. Dia jadi humas kala itu. Oh, siap. Nah, dari situ saya termotivasi. Ternyata Mas Rehan ini termotivasi dengan harus jadi seperti dia ya. Jadi itu motivasi awal saya. Jadi saya mulai mengulik apa itu organisasi, bagaimana cara masuk organisasi. Nah, dari situ saya mulai kenal organisasi kayak gitu. Dan mulai dari situ saya termotivasi buat jadi presiden mahasiswa kali. Itu alasan Mas Rehan pengen banget masuk jadi di organisasi dan mau jadi ketua BEM ya. Jadi mulai saya proses dari awal. Jadi ada kesempatan kala itu pencalonan jadi wakil ketua himpunan di jurusan. Mas Rehan jurusan apa nih? Kebetulan teknik sipil. Teknik sipil, oke. Nah, kebetulan teknik sipil dan kala itu ada pencalonan wakil ketua MJ. Saya cobalah buat daftar kayak gitu. Saya coba buat bikin visi misi saya sendiri kayak gitu. Sama teman-teman. Sampai buat visi misi ya? Sampai bikin visi misi Oh, kayak gitu. siap. Ini macam mau jadi presiden udah punya visi misi sudah punya visi misi kan siap. kayak gitu. Saya bikin
Saya daftar, em, saya siapkan berkas-berkas dan sebagainya. Alhamdulillah terpilih kali itu. Oke, jadi wakil ketua himpunan mahasiswa teknik teknik sipil. sipil, siap. Jadi hanya ini menaungi mahasiswa teknik sipil. Ya, menaungi mahasiswa teknik sipil, baru berlanjut satu periode pasca dari jadi wakil ketua himpunan, saya mencalonkan diri lagi jadi ketua BEM. Jadi langsung naik Langsung naik jadi ketua BEM karena kan proses kalau di kampus saya kan politeknik, jadi waktunya cepat kayak gitu kan. Oh, cuman D3 ya? Cuma D3 kayak gitu. Nah, jadi saya mencalonkan diri itu jadi presiden mahasiswa kala itu. Lawan saya 2 kalau nggak salah. Ada 2 lawan Oh, saya. jadi punya lawan juga Punya ya? lawan juga kayak Siap, gitu. siap. Jadi debat, visi misi dan segala macam, kampanye dan segala macam, dan alhamdulillahnya terpilih lagi kayak gitu jadi presiden mahasiswa. Nah, di situ saya mulai proses yang lebih besar lagi. Oke. Saya mulai proses yang lebih gede lagi kan. Saya ketemu banyak orang, saya nambah relasi, saya nambah public speaking saya belajar bagaimana rasa tanggung jawab kayak gitu. Dan di situ saya dapatkan semua ketika saya jadi ketua. Bagaimana mengakomodir, ya ibaratnya kita mengakomodir seluruh mahasiswa yang ada di kampus kayak gitu kan. Ya banyak dinamika yang kita dapatkan kayak gitu, kita belajar bagaimana kemudian ya kayak miniatur pemerintahan gitu ya, Miniatur negara ya? Punya presiden, kementerian. Kita belajar kayak gitu dan ya, dari situ dari organisasi merubah saya sampai hari ini, makanya saya bisa duduk nih bareng abang ini kan. Siap. Kalau bukan karena organisasi mungkin Nggak bisa ya? kita nggak mungkin duduk Ternyata bareng banyak kayak yang gitu. didapatkan. Oke. Nah, berbicara tadi ini kan di dalam atau di internal kampus ya, Mas Ren pernah nggak ikut organisasi itu yang di luar kampus, organisasi atau komunitas atau apapun itu? Pernah. Nah, kebetulan juga sebelum saya jadi wakil ketua himpunan itu, organisasi yang paling pertama kali saya masuk itu organisasi eksternal. Eksternal ya? Nah, Itu di luar kampus ya? Di luar kampus itu. Apa kalau boleh tahu? Namanya itu Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam, oke. Nah, HMI kadang. Singkat HMI. Nah, saya kenal organisasi karena HMI itu tadi. Makanya karena saya sudah ada pengkaderannya di HMI, saya banyak belajar di HMI, saya implementasikan dalam kampus. Oh, siap. Kayak gitu. Jadi kita di dunia kampus maupun di luar kampus ini diajarkan untuk ya ibarat miniatur negara kita harus berpolitik juga lah ya. Gimana mencari masa orang agar memilih kita ya kan? Gimana biar kita bisa terpilih jadi presiden mahasiswa ya? Betul. Nah, makanya kan kalau dibilang salah satu hal yang merubah hidup saya adalah organisasi. Organisasi ya. Siap. Karena ya saya berproses dari bawah sampai hari ini tuh karena organisasi. Nah, keren nih Mas. Pembahasannya tadi ternyata yang membawa Mas Rehan bisa menjadi wakil ketua himpunan ya kan di teknik jurusan sipil lah. Terus yang kedua bisa menjadi presiden mahasiswa di Politeknik Negeri Balikpapan, bisa menjadi koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Balikpapan, lingkup kota loh ini ya kan nggak kecil ternyata. Pengalaman Mas Rehan ini di organisasi udah sangat luar biasa banget. Nah, pengen tahu nih Mas, kalau Mas Rehan mendefinisikan organisasi sendiri itu apa sih sebenarnya sehingga Mas Rehan bisa ada di titik ini nih, kan nggak gampang ya kan? Betul. Bisa kerja di pemerintahan OIKN yang hari ini kita tahu sangat luar biasa, IKN pindah ke Kalimantan Timur ya kan? Betul. Nah itu apa Mas Rehan dalam memaknai organisasi itu apa sebenarnya? Kalau bicara kita maknain organisasi gitu kan. Maksudnya kalau kita bicara secara definisi kan itu kan tepat. Di situ saya berkumpul dengan orang-orang yang hebat. Di situ saya ketemu dengan orang-orang yang hebat. Contohnya nih Mas, kita bicara orang hebat ini kan kita nggak tahu siapa yang hebat. Betul. Batman kah, Superman kah ya kan? Kalau ditanya orang-orang hebat itu saya sederhananya aja, orang hebat menurut saya itu center saya. Karena di situ mereka saya dapat budaya-budaya baru yang mungkin pada saat saya masih sekolah kayak gitu lah, saya nggak pernah dapat kayak gitu. Kayak gitu. Apalagi kan saya merantau di sini kan. Oh, perantau. Mas Ren asalnya dari mana sih? Saya asalnya kebetulan dari ibu kota. Dari Penajam Pasir Utara ya? Dari Sepaku kayak gitu. Saya anak kampung yang merantau ke kota, yang nggak punya siapa-siapa. Barat mengadu nasib lah di kota ya. Mengadu nasib di sini, dan
alhamdulillahnya bisa sampai di tahap ini kayak gitu. Oke, oke. Makanya kalau kita ya karena organisasi tadi kayak gitu, ketika saya jabarkan kayak gitu, ya organisasi ini tempat bagi saya apa namanya menaruh nasib kayak gitu. Menaruh nasib dalam artian karena organisasi tadi yang saya bilang itu merubah semuanya, mindset dan cara saya Cara pikir, bertindak, ya? bertindak ya. Oke, Karena mungkin kalau saya nggak berorganisasi hari ini, ya saya nggak tahu jadi apa Arahnya mau hari ini. kemana, Arahnya ya? mau kemana kayak gitu. Karena kita sendiri bahwa di organisasi ini punya teman ngobrol Ya, ya kan, betul. teman diskusi, Ah, teman betul. sharing ya kan, Ah. teman apa bertukar pikiran, ide gagasan. Ternyata kita mau kemana nih, membawa kemana organisasi Ya. tersebut ya, diajarkan begitu ya. Iya betul. Oke, oke. Nah, seru nih mulai masuk pembahasannya, ya, seru ya. nih kita coba mendefinisikan organisasi. Agak rame di sini, iya, agak kan? rame. Nggak apa-apa, jadi agak rame di sana. Sengaja memang kita pilih tempatnya itu Nah. tempat ngopi, tempat nongkrong, tempatnya anak muda yang hari ini kita tahu ternyata generasi milenial dan Gen Z itu senangnya begini, Oh, ya oke, kan? Nah, ya. makanya kita agak mengikuti zaman. Kalau orang bilang kita ini termasuk orang-orang yang FOMO ya kan, beroptimism out ya kan. Nah, cuman kita ya nggak apa-apa, kita menyesuaikan zaman hari ini Nah. ya kan. Ya ternyata tempat nongkrong, tempat ngopi gini bisa dijadikan tempat-tempat begini ya, ibarat kita kerja dimanapun bisa iya, ya kan. sekarang- Diskusi sekarang dimanapun bisa zaman kan begitu cepat ya. dan segala Iya kan. macam bisa diatur. Udah percepatan informasi ya kan. Apa namanya pengaruh digital udahlah. Hari ini coba kita di mana aja bisa ngobrol, sharing. Nah, oke lanjut nih Mas Rehan, udah masuk ke pembahasan yang tadi. Secara definisi ya, ternyata organisasi ini menjadi wadah atau tempat kita berproses ya kan, tempat ngobrol yang bilang apa Mas Rehan bilang tadi. Gimana apa Mas Rehan bisa jadi ketua BEM, wakil apa ketua himpunan itu lewat organisasi. Iya, iya, Dan betul. bahkan Mas Rehan bisa kerja di pemerintahan itu organisasi yang Ya. mengantar. Nah, awal mulai dari organisasi. Dari organisasi. Ya. Nah, aku pengen nanya nih Mas, berdampak nggak yang Mas Rehan ya ini oke, secara dampak mungkin udah membawa Mas Rehan ya kan ke tempat kerjaan, tapi Mas Rehan bisa mengaplikasikan nggak yang Mas Rehan dapatkan semisal secara public speaking kita dapat di organisasi ya kan, relasi, kedisiplinan, tanggung jawab kita diajarkan di organisasi. Berdampak nggak saat masuk ke dunia pekerjaan? Kalau saya sih ya, kalau bicara dampaknya besar Besar ya? besar banget. Karena apa yang saya lakukan ketika ada organisasi ternyata dipakai di dunia profesional, apalagi dalam dunia pemerintahan kayak gitu. Itu sangat terpakai kayak gitu. Apa ya? Karena di OIKN itu sendiri, kayak gitu kan, di OIKN itu sendiri, ya kan organisasi juga ya, organisasi Ya. pemerintahan. Oke. Apalagi ini organisasi yang baru dibentuk kayak gitu kan. Dan di dalamnya kita dibentuk untuk cepat dan juga tepat. Nah, hal-hal yang kemudian pernah saya lakukan di organisasi, saya lakukan lagi di dunia pekerjaan. Oh, jadi memang diaplikasikan di dunia kerja. Ya? Betul. Karena ya nggak jauh-jauh kayak Ah. gitu. Di OIKN juga kita bikin program, kan? Oke. Di OIKN juga setiap program yang kita kerjakan juga dipertanggungjawabkan. Ada LPJ lah ya. Nah, itu dipertanggungjawabkan. Tapi mungkin bedanya, apa namanya, di organisasi kita nggak dibayar dan di dunia profesional kita dibayar. Digaji lah ya. Digaji kayak gitu. Nah, di situ saya bersyukur banget saya bisa kenal organisasi dan pada akhirnya saya bekerja sesuai dengan passionnya jadinya kayak gitu, ya jauh-jauh dari apa yang saya lakukan ketika jadi mahasiswa kayak gitu. Jadi ya memang pasti butuh adaptasi dan segala macam, tapi karena mungkin pada saat kita kuliah kita sudah pernah melakukan hal yang serupa, jadi nggak terlalu jauh banget. Nggak berbeda jauh ya. Jadi adaptasinya nggak butuh waktu yang lama ya. Waktu lama kayak gitu. Siap Mas Ren. Nah, udah Mas Ren definisikan ya kan organisasi itu apa, dampaknya apa. Nah, pengen minta tanggapan Mas Rehan nih. Ternyata nggak semua juga mahasiswa itu mau atau pengen masuk atau ikut di organisasi. Ya, Nah, betul. gimana Mas Rehan menanggapinya? Karena ada beberapa alasan nih. Ngapain sih masuk kuliah itu ikut organisasi, buang-buang waktu. Misal ya kan,
buang-buang tenaga, pikiran. Ya mohon maaf, kita nggak digaji di organisasi, mending. Kalau kampus saya kan swasta mas, ada sambil kuliah sambil kerja. Mending saya kerja dapat uang, yang ngapain lagi ikut organisasi, ya kan? Kan begitu orang banyak ya dalam tanda kutip ya banyak orang yang berpikir seperti itu. Nah, gimana Mas Rehan menanggapinya? Karena kita nggak bisa menyalahkan teman-teman yang tidak sepakat dengan organisasi dan teman-teman yang sepakat, hanya tinggal berbicara sudut pandang atau kita menanggapi hal yang seperti itu. Iya, iya. Ada iklan nggak apa-apa guys? Jadi kan apa ya, kita apa ya? organik aja ya kan, tempatnya di mana? Saya bilang ya, satu hal yang mahal dalam organisasi itu pengalamannya. Pengalaman ya? Ya, pengalaman. Nggak apa-apa. Lanjut guys. Ketika bekerja pun, sesuatu yang dinilai itu bukan dari gajinya, tapi dari pengalamannya. Pengalaman ya. Ketika kita punya pengalaman yang banyak, ya kan, pasti gaji itu menyesuaikan dengan Tergantung skill yang kita punya. Iya, kayak gitu. Kalau kita dari awal aja gak punya pengalaman, bagaimana orang itu menilai? Betul. Ya apa namanya? Kalau kita ngelihat contoh, kita ngelihat dari ijazah kayak gitu, atau dari nilai. Hanya melihat nilai IPK doang ya kan? Kan kita apa namanya? Kalau saya secara pribadi, persepsinya mungkin, bisa aja dia punya nilai yang bagus karena apa gitu. Banyak parameter untuk melihat itu ya. Tapi kan kalau kita bicara pengalaman, ada bentuk ya berarti itu sudah terverifikasi secara tidak langsung, gitu. Ya kan? Ya. Makanya itu menjadi mahal, dan tetapi itu yang mulai jarang dilihat oleh anak-anak sekarang. Apalagi khususnya generasi milenial dan Gen Z. Nah, makanya hari ini itu saya bilang tadi di awal bahwa kenapa hari ini kita memilih tempat yang seperti ini, pengen ngelihat teman-teman itu masih peduli nggak dengan hal yang ini. Bukan berarti kita di sini mau pamer, ya kan? Mau bergaya-gayaan. Kalau orang Balikpapan kan itu bergayaan ya kan. Nah, kita bukan hal yang gitu, tapi kita pengen melihat respon teman-teman dengan adanya hal seperti ini gimana sih ya kan, sebenarnya gitu. Karena ya itu poinnya tadi bahwa teman-teman ini mahasiswa lah khususnya masih peduli atau tidak dengan organisasi, karena masih banyak yang merasa bahwa organisasi ini ya penting tidak penting. Ya betul banget kayak gitu, karena kayak anak-anak sekarang itu kan melihat organisasi ini tidak memberikan dampak yang serius. Ya kan, mereka menganggap seperti itu karena mungkin satu dan lain hal kayak gitu. Apalagi teman-teman kalau udah kerja ngapain ngurus gitu kan? Ngapain lagi kayak gitu. Tapi kan satu hal yang kemudian perlu kita garis bawahi bahwa di organisasi itu memang tempatnya orang-orang untuk mengabdi. Udah tempat itu. Ya. Kita ketika di organisasi ini kita bicara tanggung jawab. Bicara tanggung jawab ya. Tanggung jawab yang besar kayak gitu. Kita nggak dibayar tadi apa, tapi kita punya tuntutan yang besar kayak gitu ya. Ya betul sih, karena maksudnya di organisasi kan ini bukan bicara benefit oriented ya, orientasi kita bukan uang ya, tapi kita bisa mendapatkan di mana semisal masuk di struktural, kita ditanggung jawabin untuk menjadi ketua pelaksana, misalnya kerjakan kegiatan ini, gimana kegiatan ini bisa selesai, dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan yang apa yang kita kerjakan. Ternyata pada saat itu Mas Rehan bisa ya menyelesaikan itu, bukan bicara ini ya nominal ya kan, seperti itu ya. Itu kan satu hal yang mungkin nggak kita bayangkan atau nggak kita pikirkan kayak gitu, bahwa di situ ada nilai tanggung jawabnya yang begitu besar. Ada nilai tanggung jawabnya yang begitu besar, sehingga di situ apa namanya kita mulai melatih diri, dan di situ kan mulai prosesnya itu kan. Ya benar. Dari tanggung jawab yang menurut kita kecil dan besar kayak gitu kan. Banyak hal dari hal itu gitu kan, dan nanti ketika masuk di dunia profesional kita punya tanggung jawab yang lebih besar lagi kayak gitu. Karena kalau kita nggak ngelatih rasa tanggung jawab itu, kayak gimana nanti ketika masuk dalam dunia profesional. Pada poinnya adalah organisasi ini benar-benar rasa kepemilikan ya kan, gimana kita rasa kepemilikan terhadap organisasi ya kan, membangun organisasi, membangun itu mau dibawa kemana ini organisasi, karena organisasi kan hanya wadah dan tempat ya kan? Di situlah kita lihat tanggung jawab kita membawa ini kemana. Oke dapat poinnya. Nah ini Mas Rehan, mungkin ini udah pertanyaan terakhir ya, kita ngobrol-ngobrol.
bukan deh, aku pengen Mas Rian kasih ini deh pesan buat teman-teman yang belum ikut berorganisasi, dan yang kedua karena ini kan bakalan akan masuk calon mahasiswa baru. Pengen pesannya dong buat teman-teman yang akan masuk ke dunia perkuliahan untuk gimana mereka ini bisa bergabung lah di organisasi ya. Bahkan bisa seperti Mas Rian atau lebih. Kalau saran saya gini, kalau kita buat calon-calon yang mahasiswa baru kayak gitu, kalau apa namanya, mungkin jangan, yang pertama gitu, jangan terlalu cepat apa namanya menilai sesuatu dari apa yang ada di sosial media dulu. Cover ya, harus disaring dulu ya. harus disaring dulu, karena kan mungkin yang menjadi salah satu penghambat minat mahasiswa baru buat berorganisasi, karena mungkin sudah ngeliat apa yang ada di sosial media. Oke, Mas Rehan terakhir nih. Mungkin saya pengen minta pesan dari Mas Rehan lah ya, sebagai apa namanya mantan presiden mahasiswa ya kan, mantan wakil ketua himpunan di teknik sipil, terus yang ketiga mantan koordinator BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Balikpapan. Nah, saya pengen minta nih pesan dari Mas Rian untuk teman-teman yang sudah berkuliah tapi belum berorganisasi. Terus yang kedua, calon-calon mahasiswa baru. Silakan Mas Rian. Kalau pesan buat teman-teman semua yang perlu digarisbawahi, karena sekarang semua informasi itu begitu cepat, jadi jangan terlalu gampang untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan atau menilai sebuah sesuatu, apalagi organisasi. Harus difilter dulu lah ya. Banyak tuh di sosial media tentang organisasi itu bla bla bla. Organisasi ini ya orang dalam tanda kutip dibawa negatif lah ya definisi. Oke. Teman-teman harus merasakan terlebih dahulu, baru menilai. Oke. Dan yang perlu digarisbawahi lagi bahwa ketika teman-teman berharap terhadap sebuah organisasi dan tidak melakukan apapun dalam sebuah organisasi, jangan pernah kecewa dan jangan pernah merasa bahwa ternyata aku di organisasi tidak mendapatkan apa-apa. Jangan berharap lebih atau banyak lah ya di organisasi ya. Karena harus kembali, pertanyaan itu harus kembali ke diri teman masing-masing. Apa yang sudah kita berikan ke organisasi atau kita buat ya? Oke. Teman-teman belum memberikan apapun, ya apa yang kemudian organisasi apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya. Betul. Ya, seperti itu. Nah, gitu kan. Dari berbagai hal yang tadi sudah kita bahas di awal ya. benefit dari organisasi itu banyak. Betul. Tapi bagaimana kemudian teman-teman bisa memanfaatkannya? Kalau teman-teman tidak bisa memanfaatkannya, ya sudah, organisasi itu barang mati. Hanya sekadar ikut Sekadar aja. Organisasi itu karena barang mati lah ya. Itu barang mati, organisasi barang mati. Kakinya, tangannya kita yang kita ada di dalamnya kan. Gitu. Kalau kita yang di dalamnya tidak bergerak, tidak coba untuk menghidupkan, ya sudah ya gitu-gitu aja ya. Cuma sekedar gitu aja, cuma teman-teman ya sudah. Nggak apa ya, waktu luang dan nggak sesuai dengan yang disampaikan. Misal abang dulu deh ikut organisasi bisa public speaking, dapat relasi yang banyak, apa segala macam ya. Betul. Kita kan harus lihat apa yang kemudian dia lakukan pada saat itu. Kemudian kita terapkan dengan gaya kita, dengan cara kita seperti apa dan bagaimana. Karena setiap orang cara memimpinnya itu beda-beda ya. Setiap orang beda-beda dan segala macam. Oke. Itu yang perlu kita garis bawahi bersama, dan itu mungkin pesannya. Benar. Itu pesannya kayak gitu. Jangan sampai kemudian kita mengharapkan sesuatu dan tapi kita tidak melakukan sesuatu. Oke. Ya kalau kita nggak, ya betul kan, kalau apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Gitu ay. Ya. Kalau kita tidak menanamkan apapun dalam sebuah organisasi, kita nggak bakal dapat apa-apa. Kalau kita tidak melakukan apapun dalam sebuah organisasi, kita nggak bakal dapat apa-apa. Oke, siap. Oke, Din, itu Mas Rehan ngobrol santuy kita malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Mas Rehan, dan pada teman-teman setelah ini bakalan ada ngobrol santuy yang lebih asik lagi, pembahasan yang lebih mantap lagi, ngobrol yang lebih keren lagi, ya kan, dengan mungkin tamu-tamu yang sangat luar biasa ke depannya. Karena di ngobrol santuy ini kita nggak hanya membahas organisasi, ya kan, membahas apapun itu. Teman-teman nanti pengen bahas apa, silakan nanti disampaikan di kolom komentar. Dan terakhir jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, selamat malam, sampai bertemu guys.